Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azara Rejani Kurniawan dengan nomor NPM 20310027 dari kelompok 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hernia nukleus polpus, spina bifida, spondylosis, dan spondylotesis. Untuk yang pertama, hernia nucleus atau HNP. Definisi, hernia adalah protrusi atau penonjolan dari sebuah organ atau jaringan melalui lubang yang abnormal. Nukleus polpus adalah massa setengah cair yang terbuat dari serat elastis putih yang membentuk bagian tengah dari siklus intervertebralis. Etiologi. Penyebab dari hernia nukleus polpus biasanya dengan meningkatnya usia, terjadi perubahan degeneratif yang mengakibatkan kurang lentur dan tipisnya nukleus polpus. Annulus fibrosus mengalami perubahan karena digunakan terus-menerus. Akibatnya, annulus fibrosus biasanya di daerah lumbal dapat menyembul atau pecah. Patofisiologi. Pada tahap pertama, sobeknya annulus fibrosus bersifat sirkumferensial karena adanya gaya traumatik yang berulang. Sobekan tersebut menjadi lebih besar dan timbul sobekan radial. Apabila hal ini telah terjadi, maka resiko HNP hanya menunggu waktu dan trauma berikutnya saja. Gaya presipitasi itu dapat asumsikan sebagai gaya traumatik ketika hendak menegakkan badan waktu terpeleset, mengangkat benda berat, dan sebagainya. Menjebolnya herniasasi nukleus polpus dapat mencapai ke korpus tulang belakang, di atas atau di bawahnya. Bisa juga menjebol langsung ke kanalisis vertebralis. Foto ronsen polos dan dikenakan sebagai nodus kromo, sobekan sirkumferensial dan radial pada annulus fibrosus. Diskusi intervertebralis berikut dengan terbentuknya nodus skmor merupakan kelainan yang mendasari low back pain subkronis atau kronis yang siatika. Menjebolnya nukleus polpus ke kanalisis vertebralis berarti bahwa nukleus polpus menekan radix yang bersama-sama dengan arteria. Radicularisnya berada dalam lapisan dura. Hal itu terjadi jika penjebolan berada di sisi lateral setelah terjadi HNP. Sisa diskus intervertebralis mengalami lisis sehingga dua korpus vertebra bertumpang tindih tanpa ganjalan. Lalu ada epidemiologi. Prevalensi HNP berkisar antara 1-2% dari populasi usia yang paling sering adalah usia 30-50 tahun. Dan penelitian HNP paling sering dijumpai tingkat L4 dan sampai L5, titik tumpuan tubuh di L4 sampai L5 sampai L1 penelitiannya Demers dan Koehler pada 1431 pasien dengan herniasi diskus lumbalis memperlihatkan bahwa pasien HNP L3 sampai L4 secara bermakna dari usia tua dibandingkan dengan pasien HNP L4 sampai L5. Lalu untuk selanjutnya, faktor resiko. Berikut ini adalah faktor resiko yang meningkatkan seorang mengalami HNP. Yang pertama ada usia. Usia merupakan faktor utama terjadinya HNP karena annulus fibrosus lama-kelamaan akan hilang elastisnya sehingga menjadi kering dan keras. Penyebab annulus fibrosus mudah berubah bentuk dan ruptur. Lalu terutama trauma yang memberikan stres terhadap kolumna vertebralis seperti jatuh. Yang ketiga, pekerjaan terutama yang sering mengangkat barang berat
Dan cara mengangkat barang yang salah meningkatkan risiko terjadinya HNP. Gender. Pria lebih sering terkena HNP dibanding wanita. Hal ini terkait pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan pada pria cenderung ke aktivitas fisik yang melibatkan kolumna vertebralis. Lalu ada selanjutnya penata laksanaan HNP. Untuk penata laksanaan, menurut Winata 2014, mempertahankan dan meningkatkan mobilitas, menghambat progresivitas penyakit dan mengurangi kecacatan. Penata laksanaan HNP yaitu dengan terapi konservatif meliputi tirah baring disertai obat analgetik dan obat pelemas otot. Tujuan tirah baring untuk mengurangi nyeri mekanik dan tekanan intradiskal pasien dilatih secara bertahap untuk kembali ke aktivitas biasa. Lalu untuk selanjutnya, terapi non-medikamentosa berupa fisioterapi, diatermi, kompres panas dingin, korset lumbal, maupun traksi pelvi. Lalu untuk selanjutnya, komplikasi dan prognosis. Komplikasi yang terjadi biasanya berasal dari tindakan operasi. Komplikasi yang terjadi setelah anterior disektomi jarang terjadi, tetapi dapat mengancam jiwa. Komplikasi akut cukup berbahaya meliputi penyumbatan jalan nafas oleh edema atau hematon, perforasi esofagus, dan cedera neurologis. ACDP dalam penelitian yang dilakukan Nanda et al. Pada tahun 1576, pasien menyebutkan bahwa prosedur tersebut relatif aman dengan angka morbiditas dan mortalitas yang sangat rendah. Komplikasi yang umum terjadi adalah disfagia, pasca operasi, trauma, dura, dan suara serak. Lalu untuk selanjutnya, pencegahan hernia nukleus volvus. Dengan cara berolahraga secara teratur, terutama jenis olahraga yang dapat menguatkan otot serta sendi di tungkai dan punggung, misalnya berenang. Menjaga postur tubuh yang baik seperti duduk dengan punggung yang tegak dan mengangkat beban dengan posisi yang benar. Mempertahankan berat badan ideal untuk mencegah tekanan berlebihan pada tulang belakang. Berhenti merokok karena kandungan dalam rokok bisa mengurangi suplai oksigen ke bantalan tulang belakang. Sesekali berdiri dan lakukan peregangan jika pekerjaan yang mengharuskan Anda untuk duduk dalam waktu yang lama. Tanyakan pada dokter, Anda dapat bekerja lagi dan beraktivitas secara normal kembali. Lalu jika ada gejala, silakan untuk menghubungi dokter. Lalu jika mengalami lumpuh di kaki, anus sakit, kesulitan buang air kecil atau buang air besar, dan lemah otot secara mendadak pada setiap bagian dari tubuh, terutama kaki, sebaiknya itu menghubungi dokter. Lalu untuk materi yang kedua itu tentang spina bifida. Definisi, spina bifida berarti terbelahnya arcus vertebrae dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawahnya atau tidak. Spina bifida disebut juga melodispalasia, yaitu suatu keadaan di mana ada perkembangan abnormal pada tulang belakang, spinal cord, saraf-saraf sekitar, dan abnormal dan kantung yang berisa cairan yang mengitari spinal cord. Kelainan ini menyebabkan pembentukan struktur yang berkembang di luar tubuh. Lalu ada etiologi, bahan-bahan teratrogen yang dapat menyebabkan terjadinya efek neural tube adalah carbamazepin, valproic acid, defisiensi folic acid, sulfonamide. Seorang wanita yang mengkonsumsi valproic acid selama kehamilan mempunyai risiko kemungkinan melahirkan bayi dengan efek neural tube sebesar 1-2%. Maka dari itu, seorang wanita hamil yang mengkonsumsi obat-obatan anti-epilepsi selama kehamilan disarankan untuk melakukan pemeriksaan AFP parenteral rutin. Faktor maternal yang dapat menyebabkan efek neural tube meliputi riwayat keluarga dengan efek neural tube, penggunaan obat anti kejang, overweight berat, demam tinggi pada awal kehamilan, diabetes mellitus.
Lalu ada epidemiologi. Spina bifida merupakan gangguan non-kromosal yang terjadi di Amerika Serikat dengan angka prevalensi sebesar 30 per 10.000 kelahiran. Prevalensi sebesar 30.000 per 100.000 kelahiran hidup. Angka prevalensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka prevalensi spina bifida di Eropa. Lalu ada patofisiologi. Spina bifida berhubungan dengan kegagalan plat tuba untuk menyatu dan menutup. Oleh karena itu, perlu untuk memahami embriogenesis dari plat neural, neural tube berbentuk sejak hari ke-22 pasca fertilisasi yang terdiri dari 2 tahapan antara lain tahap neuralisasi primer dan sekunder. Lalu untuk selanjutnya ada prognosis. Spina bifida ditentukan oleh lokasi lesi, luasnya lesi, waktu diagnosis dan penata laksanaan, jenis spina bifida, dan adanya hidrocephalus. Untuk selanjutnya ada pencegahan penggunaan suplemen folic acid 400 mikrogram atau 0,4 atau per hari sebelum hamil dan 800 mikrogram atau per hari selama kehamilan. Penggunaan suplemen folic acid ini penting untuk menurunkan risiko terjadinya efek neural tube seperti spina bifida. Folic acid, polinic acid, polasin, petroglutamic acid terdiri dari bagian-bagian petredin, asam para, aminobenzoat, dan asam glutamat. Dari penelitian terbukti bahwa yang memiliki arti biologik adalah gugus faba dan gugus asam glumatat. PMGA bersama-sama dengan konjugat yang mengandung lebih dari satu asam glutamat membentuk satu kelompok zat yang dikenal sebagai folat. Folat terdapat dalam hampir setiap jenis makanan dengan kadar tinggi dalam hati, ragi, dan daun hijau yang segar. Folat mudah rusak dengan pengolahan pemasakan makanan. Dipandang dari sudut biologi, defisiensi folat terutama akan memperlihatkan gangguan pertumbuhan akibat gangguan pembentukan nukleotida, purin, dan pirimidin. Gangguan ini akan menyebabkan kegagalan sintesis DNA dan hambatan mitosis sel. Lalu untuk selanjutnya, faktor risiko. Yang pertama, pengaruh faktor keturunan, kekurangan folat, konsumsi obat-obatan tertentu, mengidap diabetes, mengalami obesitas, dan meningkatnya temperatur tubuh. Lalu untuk selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi meningitis adalah salah satu komplikasi yang dapat terjadi apabila operasi tidak dilakukan selama 48 jam pasca kelahiran. Kasus ini terutama terjadi pada jenis spina bifida terbuka. Komplikasi lainnya adalah hernia pada bagian otak belakang dan dapat mengkompresi batang otak dan menimbulkan gejala neurologis. Kondisi peningkatan tekanan intrakranial pada anak yang lebih tua dapat berujung pada koma dan kematian. Penata laksanaan spina bifida dengan cara bedah, lalu rehabilitas, lalu konservatif. Untuk bedah, penutupan efek traumater dan kulit. Pembedahan dianjurkan 72 jam pertama sejak kelahiran bila pasien stabil. Beberapa minggu berikutnya dianjurkan untuk serial CT scan kepala atau USG kepala setiap 1 atau sampai 3 minggu. Bila pecah, pembedahan dikerjakan kurang dari 48 jam. Rawat lokal, tutup steril. Tengkurap antibiotik. Pembedahan tidak memperbaiki kelainan neurologis yang sudah terjadi. Komplikasi pembedahan, deformitas vertebra, kebocoran cairan cerebrospinal, infeksi, lalu ada infeksi. Lalu untuk yang kedua tadi, rehabilitas pembedahan yang diikuti tindakan multidisiplin yang melibatkan bidang psikiatri, rehabilitasi medik, ortopedi, dan urologi. Konservatif, evaluasi klinis serial pasien spina bifida harus dilakukan terutama gejala dan tanda kompresasi pada medula spinalis dan batang otak.
Pasien myelomeningocele dengan neurogenic bladder segera dilatih CIC, antibiotik, propilaksis, dan medikasi antikolinergik untuk mencegah disfungsi renal. Evaluasi adanya komplikasi skoliosis. Lalu untuk yang ketiga ada spondilosis. Definisi spondilosis lumbal adalah suatu keadaan ditemukan degenerasi progresif diskus intervertebra yang mengarah pada perubahan tulang vertebra dan ligamen menyempitnya foramen intervertebra dari depan karena melipatnya ligamen longitudinal posterior atau karena osteopit, sedangkan dari belakang karena lipatan ligamen pelapung. Degenerasi diskus akan merangsang pembentukan osteopit yang bersama-sama dengan membengkak atau menebal jaringan lunak, menekan medula spinalis atau saraf spinal. Lalu untuk selanjutnya ada etiologi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa spondilisis terjadi karena adanya proses degeneratif. Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko spondilosis lumbal adalah kebiasaan postur yang buruk, stres mekanik akibat gerakan mengangkat, membawa, atau memindahkan barang, dan herediter. Atau fisiologi, spondilosis merupakan penyakit degeneratif yang sering mengenai lumbal. Proses degenerasi diskusi intervertebra disertai perubahan struktur diskus menjadi rata. Tonjolan tulang oleh permukaan osteopit tampak di tepi anterior dan posterior pada korpus vertebra. Tonjolan tulang yang muncul di bagian posterior dapat melewati batas foramen intervertebra sehingga menyebabkan radik saraf dan yang mengeluarkan pada sisi sebelahnya. Epidemiologi. Spondilisis muncul pada 27-37% dan dari populasi yang asimptomatis. Di Amerika Serikat, lebih dari 80% individu yang berusia lebih dari 40 tahun mengalami spondilosis lumbalis. Meningkatnya mulai dari 3% pada individu berusia 20-29 tahun. Di dunia, spondilosis lumbalis dapat mulai berkembang pada usia 20 tahun. Hal ini meningkat dan mungkin tidak dapat dihindari bersama dengan usia. Kira-kira 84% pria dan 74% wanita mempunyai osteopit pada tulang belakang yang sering terjadi pada level T9 sampai 10 dan L3. Kira-kira 30% pria dan 28% wanita berusia 45 sampai 64 tahun mengalami osteopit lumbalis. Rasio jenis kelamin bervariasi namun pada dasarnya sama. Prognosis. Spondilosis merupakan penyakit degeneratif tulang belakang, di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini, tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Pada pasien yang sudah mengalami degeneratif pada lumbalnya, namun sudah tidak merasakan adanya nyeri pada daerah punggung bawah dalam waktu 1 minggu, maka kondisi pasien akan membaik dalam waktu 3 bulan. Faktor resiko memiliki berat badan berlebih atau obesitas, memiliki gaya hidup yang malas bergerak dan kurang suka olahraga, mewarisi genetik tertentu dan membuat resiko kelainan tulang menjadi lebih besar, mengalami cedera tulang belakang atau mengalami operasi tulang belakang, memiliki kebiasaan merokok, memiliki pekerjaan yang membutuhkan gerakan berulang atau menahan beban yang mengakibatkan tulang belakang, menderita radang sendi, psoriasis, atau masalah pada kesehatan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, usia bertambah. Komplikasi spondilosis. Kelainan tulang belakang ini dapat menyebabkan komplikasi. Berikut ini komplikasi spondilosis yang mungkin terjadi adalah stenosis tulang belakang. Kondisi penyempitan saluran saraf pada tulang belakang yang menyebabkan gejala mati rasa, kesemutan, atau kelemahan pada kaki. Radikulopati cervix
perubahan pada cangkram atau tulang punggung yang menyebabkan saraf terjepit sehingga menimbulkan nyeri, mati rasa, dan hipersensitivitas pada punggung. Mielopati spondilotik cervix, sumsum tulang belakang yang terkompresi atau terjepit sehingga menimbulkan nyeri dan mati rasa pada tungkai kaki. Skoliosis, adanya hubungan antara kelainan tulang belakang ini dengan skoliosis, yaitu melengkungnya tulang belakang ke arah samping sehingga tulang belakang berbentuk huruf S atau C. Pencegahan spondilosis, tidak ada cara dapat sepenuhnya mencegah spondilosis karena umumnya kerusakan ini normal berkaitan dengan penuaan yang menyebabkan keausan pada sendi dan tulang belakang. Penata laksanaan X-ray prosedur ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengkonfirmasi diagnosis pada spondilosis karena dapat melihat kerusakan pada tulang, taji tulang, dan terkikisnya tulang rawan atau piringan. Namun X-ray tidak dapat menunjukkan kerusakan awal pada tulang rawan. Magnetic Resonance Imaging (MRI) untuk menunjukkan kemungkinan kerusakan pada piringan atau penyempitan area di mana saraf tulang belakang berakhir. Elektromiografi dilakukan untuk mengukur aktivitas listrik di saraf ketika mengirimkan pesan ke otot untuk berkontraksi atau beristirahat. Nerve Conduction Study. Prosedur ini dilakukan dengan pemasangan elektroda ke kulit di atas saraf. Guncangan kecil akan dikirimkan dan melewati saraf tersebut, kemudian dokter akan mengukur kekuatan dan kecepatan sinyal saraf. Spondilotesis. Definisi: spondilotesis adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa ruas tulang belakang vertebra bergeser ke depan dari tulang di bawahnya atau di atasnya. Etiologi. Spondilosis umumnya terjadi karena trauma atau merupakan kelainan kongenital, tetapi kebanyakan akibat trauma atas dasar kelemahan pada isthmus pars interarticularis vertebra yang bersifat genetik. Patofisiologi. Spondilotesis adalah defek pada vertebra yang menyebabkan pergeseran segmen tulang belakang. Efek vertebra dapat disebabkan oleh proses kongenital, degeneratif, trauma, maupun infeksi. Spondilotesis dapat terjadi di regio vertebra manapun, tetapi lokasi tersering pada regio vertebra lumbal karena rentan mengalami cedera akibat menahan beban atau peregangan berulang akibat aktivitas fisik. Untuk selanjutnya, epidemiologi. Prevalensi global spondilotesis pada umum sekitar 4-8% dengan rasio pria dan wanita adalah 3:1. Studi populasi pada 500 siswa sekolah dasar berusia 6-12 tahun menunjukkan insidensi spondilolitesis sebesar 4,4%. Penelitian lainnya pada 37 pasien usia 49-80 tahun yang menderita spondilosis menunjukkan sebanyak 19 pasien 51,4% mengalami spondilolitesis. Sedangkan spondilolitesis degeneratif jarang menyerang individu di bawah usia 40 tahun. Komplikasi spondilolitesis: nyeri punggung bawah yang berkepanjangan, kifosis atau lengkungan tulang belakang yang tidak normal, kesulitan mengontrol buang air kecil dan buang air besar, kerusakan permanen pada saraf tulang belakang, mati rasa hingga kelumpuhan pada kaki. Pencegahan spondilolitesis: mempertahankan berat badan ideal agar tidak membebani tulang belakang, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tulang. Rutin olahraga terutama olahraga untuk melatih kekuatan otot, punggung, serta menghindari olahraga yang berisiko mencederai tulang belakang.
Untuk selanjutnya ada faktor resiko spondylolitesis. Pergeseran ruas tulang belakang ini umum terjadi pada seorang di atas usia 50 tahun dan jauh lebih banyak terjadi pada orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Wanita jauh lebih sering dibandingkan pria dengan perbandingan 3:1. Untuk selanjutnya, prognosis spondylolitesis mayoritas mengalami perbaikan klinis dengan penatalaksanaan konservatif, terutama pada spondylolitesis ischemic grade 1 dan 2. Spondylolitesis merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa tetapi dapat menurunkan kualitas hidup penderita. Tata laksana yang pertama itu ada transcutaneous electric nerve stimulation atau TENS merupakan suatu cara penggunaan energi listrik untuk merangsang sistem saraf melalui permukaan kulit dalam hubungan dengan modulasi nyeri. Mekanisme TENS dibagi menjadi 3, yaitu mekanisme periferal, mekanisme segmental, dan mekanisme ekstrasegmental. Terapi latihan. Terapi latihan adalah suatu teknik digunakan fisioterapi yang mengambil dan meningkatkan kondisi muskuletal atau kardiopulmoneri pasien menjadi lebih baik, yang pelaksanaannya menggunakan latihan gerakan tubuh baik secara aktif maupun pasif. William Flexion Exercise merupakan terapi latihan yang bertujuan untuk penguatan otot perut dada, otot-otot pantat, penguluran otot flexor hip, dan otot-otot punggung bawah, serta fiksasi mobilisasi dari lumbosakral. Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperkuat otot-otot flexor dan sendi lumbosakral dan untuk merengangkan otot ekstensor punggung. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga penjelasan saya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.